Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Salah satu siswa mungkin temannya mau berdoa. Ya Rabbi, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Ada teman-temannya yang masuk hari ini? Ada. Siapa aja? Alika, Zara, ini kenapa? Sakit. Ini salsa. Ini salsa Maharani. Alfa. Alfa Bu. Apa bayi? Safa sakit. Apa sakit? Baik kemudian. Sakit? Sama Miri? Ya Bu. Baik Putri. Baik Putri. Alfa Bu. Dia belum kirim surat, belum foto suratnya di grup itu. Terus siapa lagi? Baik, bagaimana kabar kalian hari ini adik-adik? Alhamdulillah, semoga selalu baik dan tetap sehat ya. Amin. Untuk minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang teks anekdot. Ada yang masih ingat tidak apa saja sih yang kalian pelajari? Kan itu ada datanya yang kemarin. Apa itu? Tentang anekdot yang kemarin kalian apa saja yang kalian pelajari? Kita ada tanya siapa yang mau jawab? Ya, silakan. Pengertian teks anekdot, ciri-ciri teks anekdot. Ya, jadi minggu kemarin kita sudah mempelajari yaitu yang pertama menemukan mana istilah di dalam teks anekdot. Kemudian yang kedua kita telah mempelajari pengertian dari teks anekdot, kemudian ciri-cirinya, struktur dan gaya kebahasaan teks anekdot. Dan minggu lalu kalian sudah mempelajari membuat teks anekdot atau kata yang kalian kembangkan menjadi teks anekdot. Kakak mau tanya nih sama kalian, apakah kalian pernah membaca atau melihat sebuah komik? Pernah. Ya, kakak rasa kalian sudah pernah ya membaca ataupun sekedar melihat komik itu. Jadi perlu kita ketahui bahwa teks anekdot yang kalian buat itu bisa kalian kembangkan menjadi sebuah komik. Jadi untuk hari ini itu kita akan mempelajari yaitu mengembangkan teks anekdot menjadi komik strip yang lucu dan efektif. Coba kalian perhatikan tujuan pembelajaran yang ada di papan. Apakah kalian sudah memahami tujuan pembelajaran pada hari ini? Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu kalian akan mengembangkan ide cerita menjadi komik strip. Jadi nanti teks anekdot yang kalian buat kemarin itu kalian akan mengembangkannya menjadi komik strip. Kemudian yang kedua yaitu kalian akan menyajikan komik strip yang lucu dan efektif dalam menyampaikan suatu kritikan sosial. Jadi nanti kalian akan menyelesaikan komik itu pada hari ini dan kalian akan mempresentasikan di depan dan menyampaikan kepada teman kalian. Seperti itu. Apakah kalian paham dari paparan yang tadi? Paham. Baik. Tadi kan sudah disinggung komik strip. Ada yang tahu tidak komik strip itu apa sih? Ya, silakan. Komik strip merupakan cerita singkat tergambar yang terdiri atas beberapa panel dan berurutan dilengkapi dialog dan ekspresi tokoh. Ada lagi yang lain? Silakan. Serangkaian gambar yang disusun secara berurutan untuk membentuk sebuah kategori. Ya, jadi dari jawaban kalian itu sudah benar ya. Bisa saya simpulkan bahwa komik strip itu merupakan cerita pendek bergambar yang berurutan sesuai dengan beberapa panel. Dari panel itu ada tokohnya, kemudian konfliknya apa, kemudian ada juga ekspresi dari tokoh di dalam komik itu. Tujuannya itu adalah agar pembaca dapat memahami isi dari
berkelompok secara tertib ya. Masih ingat kan kelompok yang kemarin sih? Ya kan? Kelompok 1 di sebelah sini, kemudian kelompok 2 di sebelah sini, kelompok 3 di sebelah sana, kelompok 4 dan kelompok 5 di belakang ini. Baik, selanjutnya kita beralih ke langkah-langkah mengembangkan teks anekdot menjadi komik strip. Ada yang tahu tidak langkah pertama kali yang kita lakukan itu apa? Ya, silakan. Pahami isi teksnya, tentukan bagian Satu aja, yang pertama aja. Bagus. Jadi, yang pertama kali kita lakukan yaitu memahami isi teks. Jadi kalian itu akan membaca dulu isi keseluruhan teksnya, kemudian kalian tentukan siapa saja tokoh yang terlibat di dalam teks itu, lalu konfliknya apa, kemudian pesan moral yang ingin kalian sampaikan itu apa. Paham? Bagus. Lanjut langkah-langkah yang kedua. Ya, silakan. tentukan bagian lucunya. Ya, benar sekali. Jadi yang kedua itu kalian harus menentukan bagian lucunya. Jadi di dalam teks anekdot yang kalian buat itu, mana tempat lucunya itu yang akan kalian jadikan komik. Jadi kalian ambil poin pentingnya saja seperti itu. Ada yang tahu tidak langkah yang ketiga itu apa? Menyusun cerita dalam beberapa panel. Ya. Jadi menyusun cerita dalam beberapa panel atau 5 panel. Kenapa 5 panel? Ada yang bisa menjawab? Kenapa harus 5 panel? Sesuai dengan strukturnya. Bagus sekali. Jadi kita akan menyusun alur cerita itu sesuai dengan struktur teks anekdot. Ada yang masih ingat apa saja sih struktur teks anekdot? Ya, silakan. Abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan udah. Benar sekali. Jadi kalian harus tetap ingat struktur teks anekdot itu seperti apa dan apa aja. Jadi yang pertama itu ada abstraksi, kemudian orientasi, yang ketiga ada krisis, yang keempat ada reaksi, dan terakhir ada koda. Lalu langkah yang keempat itu apa? Ada yang tahu? Ya, silakan. Tambahkan dialog singkat. Ya. Jadi kalian akan membuat dialog singkat dari teks anekdot yang kalian buat itu kan. Nah, kalau kalian jangan terlalu panjang dalam membuat dialognya, cukup pendek saja, tapi harus sesuai dengan isi dialog kalian itu. Bisa paham? Lalu langkah yang kelima, ada yang bisa? Udah. Ya. Jadi dalam mengembangkan teks anekdot menjadi komik itu tentu kita harus menaruh ekspresi dari tokoh tersebut di dalam komik itu. Misalnya tokoh Syahroni ini gimana sih rupa tokoh Syahroni yang sedang marah gitu. Bisa paham kan? Paham. Nah, seperti itu. Yang terakhir ada yang bisa? Ya, silakan Desi. Beri judul dan pesan moral. Ya. Jadi kita harus memberikan judul dan juga pesan moral dari teks yang akan kalian jadikan komik itu. Nanti pesan moralnya itu bisa kalian taruh di akhir cerita. Seperti itu. Kalian paham? Paham. Selanjutnya kakak akan membagikan kalian contoh teks anekdot. Baik, selanjutnya yaitu kalian akan melihat contoh yang kakak bagikan, yaitu teks anekdot yang sudah dikembangkan menjadi sebuah komik strip. Jadi komik ini tuh sudah urut sesuai dengan struktur teks anekdot. Yang pertama yaitu ada abstraksi, yaitu hari Valentine sering menjadi momen tempat pengujian kesetiaan seseorang. Kemudian orientasinya itu ada pada ketika tokoh Tono ini mengajak si Budi untuk kumpul. Kemudian krisisnya itu tokoh Budi ini tidak bisa karena selalu memprioritaskan pacarnya itu dan tidak bisa diajak ikut kumpul bersama teman-temannya. Kemudian reaksinya
menertawakan si Bun ini karena selalu bersama pacarnya terus, tidak pernah mementingkan dan bisa ikut bersama temannya ini. Lalu yang terakhir itu ada koda. Kodanya itu pesan moral yang ada di dalam komik ini. Pesannya itu jangan sampai rasa sayang kepada pasangan membuat kita kepada teman atau orang di sekitar kita. Sini kamu cepat Apakah kalian kelihatan. paham? Paham. Bagus. Kalau menggunakan tanpa itu kalian cari dulu komik strip teks anekdot. Kemudian nanti kalian bisa pilih mau template yang seperti apa. Kemudian kalian tekan. Misalnya gini. Kalian tekan template yang akan kalian gunakan sesuai dengan template kalian ya. Perhatikan ya. Jadi tugas kalian hari ini itu kalian akan mengembangkan teks anekdot yang kemarin itu menjadi sebuah komik strip dengan menggunakan media Canva. Sama bantu ya, bentar tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan judul tentang merokok di lingkungan sekolah. Suatu pagi seorang siswa ditemukan sedang merokok, yaitu Abstraksi. Siswa itu pun panik dan berusaha menyelidiki bahwa ada rokok tersebut. Dengan rasa malu ia pun berkata-kata, "Ya, saya merokok, Pak." Mengapa kamu merokok di lingkungan sekolah? Ya Pak, karena merokok itu hobi saya. Sekarang kamu pergi ke ruang bebas. Artinya hujan luar biasa lebat, bukannya hewan yang berjatuh dari langit. Cepetan ke sana. Kalau saja kamu nggak pergi ke ruang bebas. Kesimpulan dari komik tersebut adalah jangan merokok di lingkungan sekolah. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, abstraksi, orientasi, krisis, reaksi. Kodanya boleh ada, boleh enggak? Ya, jadi kode dari kelompok 5 ini bersifat opsional, boleh ada, boleh tidak, tapi mereka tidak menggunakan kode seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup? Beri tepuk tangan untuk teman-teman. Jadi dari pembelajaran hari ini, apakah ada bagian tersulit kalian ketika membuat teks anekdot? Tidak ada. Tidak ada? Sudah jelas ya berarti tidak ada. Baik, terima kasih. Jadi perlu kita ketahui bahwa teks anekdot itu kan ceritanya itu lucu melalui kata-kata, tapi dengan dikembangkan menjadi sebuah komik strip, kita dapat mengetahui juga dan melihat bagaimana reaksi antar tokoh di dalam komik itu. Jadi sekian pelajaran pada hari ini. Terima kasih atas keaktifan kalian. Semoga kalian selalu aktif ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.